like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan aplikasi turun fungsi trigonometri ya. Kali ini sudah sampai ke kemonotonan fungsi atau interval kurva naik atau turun ya. Kelas 11 kita sudah pernah membahas bagaimana menentukan interval kurva naik dan turun untuk fungsi aljabar. Sekarang untuk fungsi trigonometri. Aturannya tetap sama ya. Yaitu ini. Jika f aksen x lebih dari 0 dalam selang I ya, maka f merupakan fungsi naik. Yang kedua, jika f aksen x atau turunan dari x nilainya kurang dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun. Gambarnya seperti ini ya. Ini grafik trigonometri biasanya bentuknya seperti ini. Nah, kalau naik begini ya, yang warna merah ini berarti turunannya pasti lebih dari 0. Kalau menurun seperti ini, fungsi turun, maka turunannya kurang dari 0. Naik lagi, yang ini ya, berarti turunannya pasti lebih dari 0. Oke, kita langsung ke contoh ya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval ini. Ini maksudnya menggunakan turunan ya. Sebetulnya kalau kita mau pakai cara manual bisa. Yaitu kita gambar ya, kita gambar grafiknya, kemudian kita bisa lihat di mana turun, di mana naik. Oke, kali ini saya akan pakai fungsi turunan. Nanti akan coba kita bandingkan dengan yang manualnya ya, tanpa turunan. Kalau menggunakan turunan, berarti ini jadi Y ya. Y sama dengan cos X, kita turunkan dulu, Y aksen sama dengan apa? Negatif sin X. Kita mencari titik ekstrimnya ya, yaitu turunannya sama dengan 0. Berarti min sin X sama dengan 0. Atau sin X sama dengan 0, sama saja. Di manakah ya, sudut berapakah yang sinnya nilainya 0? Berarti sin 0 ya. Berarti sin X sama dengan sin 0. Nah, dalam persamaan trigonometri ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bisa menjadi X sama dengan 0 plus K kali 360 derajat. Kemungkinan kedua, X sama dengan 180 min 0, ya seperti ini, plus K kali 360 derajat. Ingat intervalnya ini ya, antara 0 sampai 360. Untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 diperoleh apa? X-nya 0. Masuk ya? Oke, masuk. Untuk K sama dengan 1. Ini 360 juga. 360 berarti ya. Masuk ya. Untuk K sama dengan 2, nah sudah lebih. Untuk K sama dengan min 1, negatif juga, tidak masuk. Berarti hanya 2 ini. Bagaimana yang ini? Lihatlah. Untuk ini berarti sederhananya 180 ya, plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0, berarti diperoleh X-nya 180 ya. X 180. Untuk K-nya sama dengan 1, nah, sudah di luar interval. Untuk K-nya negatif 1, juga negatif ya, di luar ini. Berarti ada 3 titik ya. X sama dengan 0, X sama dengan 180, X sama dengan 360. Kita buat garis bilangan. Ya, masih ingat ya? Di sini adalah 0. Kita urutkan ya. Ini 180. Ini 360. Ini ya. Sekarang kita uji titik pada masing-masing interval. Untuk yang kurang dari 0, oh berarti nggak mungkin ya. Kenapa? Karena intervalnya antara 0 dan 0 sampai 360 ya. Berarti yang sini nggak usah diuji, sebelah sana juga nggak usah. Ini batasnya sudah ada sampai sini. Berarti kita hanya mencari antara 0 sampai 180 dan 180 sampai 360. Kita ambil di sini yang paling mudah, 90 lah ya. Kita mencari ini.
Turunannya ingat, bukan ke sini ya, turunannya. Min sin 90. Sin 90 kan berarti 1 ya. Min 1 berarti di sini negatif. Berarti di sini negatif. Untuk interval antara 0 sampai 180, maka turunannya bernilai negatif. Sekarang yang sebelah sini. Kita ambil yang mudah, 270 ya. Oke. 270. Sin 270 berarti negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, berarti 1. Berarti positif. Nah, artinya apa? Yang ini turun. Yang ini naik. Nah, berarti fungsi ya. Fungsi naik pada interval berapa? Yang turunannya positif. Berarti antara 180 sampai 360 ya. Berarti X lebih dari 180 kurang dari 360. Ini naik karena turunannya positif. Kemudian fungsi turun pada interval X lebih dari 0 ini ya, kurang dari 180. Nah, seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Mirip-mirip sama fungsi aljabar ya. Caranya dan langkahnya sama. Sekarang coba kita bandingkan dengan grafik manual dari cos ya. Nah, kalau grafik cos ya, saya gambarkan di sini coba. Saya bikin sketnya saja. Cos X berarti seperti ini kan? Nah. Oke. Di sini berarti 360. Ini 0, ini 90, ini 270 ya. Oke, seperti ini. Coba lihat. Di sini tertulis fungsi naik pada interval 180 sampai 360. Lihat. 180 berada di sini. Fungsinya naik ya. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi turun pada interval antara 0 sampai 180 derajat. Nah, ini dia, turun. Nah, kalau saran saya, kalau ini soalnya pilihan ganda ya, mencari interval fungsi naik, fungsi turun, lebih baik pakai grafik ini saja, lebih mudah ya, kelihatan daripada pakai turunan panjang caranya. Oke, nomor berikutnya. Perhatikan contoh ini ya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri ini. Ini kalau pakai grafik gampang sekali nih ya. Tapi karena ini materinya turunan ya kita pakai turunan lah ya. Oke. Ini berarti Y sama dengan sin 2X. Turunannya adalah turunan sin adalah cos ya. Belum selesai. Kalikan dengan turunan dari 2X, yaitu 2. Berarti sama dengan 2 kali cos 2X. Iya. Sekarang kita mencari X agar turunannya 0 ya. Titik ekstrimnya. Berarti 2 cos 2X sama dengan 0. Ini sama saja cos 2X sama dengan 0 per 2. 0 juga ya. Nah, berarti cos 2X sama dengan cos 90. Sekarang persamaan trigonometri lagi ini. Untuk cos, masih ingat ya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama ini menjadi 2X sama dengan 90 plus K ya, kali 360. Ini bagi dua semua menjadi X sama dengan 45 plus K kali 180 ya. Intervalnya antara 0 sampai Pi, berarti 0 sampai 180. Berarti untuk K-nya 0. Untuk K0 masih bisa ya. X-nya 45. Atau seperempat V. Untuk K-nya 1. Ini sudah lebih dari P ya. Untuk K-nya yang lain, min 1 mungkin tidak bisa. Jadi cuma dapat 1 dari sini, yaitu untuk X sama dengan 45 atau seperempat Pi. Kemungkinan kedua adalah 2X sama dengan min 90 plus ya, K kali 360. Nah, seperti ini. Bagi dua semua, ini X, ini min 45, ini plus K kali 180 ya. Untuk K-nya 0, ini negatif ya, tidak memenuhi interval ini. Untuk K-nya 1 sekarang.
K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan min 45 tambah 180. Berarti 135. Untuk K2 sudah di luar interval ya. Jadi kita dapat 2 titik ini, yaitu 1/4 pi sama 135. Atau berapa pi ini? 3/4 pi ya ini ya. 3/4 pi. Oke. Kita masukkan ke garis bilangan. Garis bilangan di sini. Ini berarti 1/4 pi di sini. Di sini berarti 3/4 pi. Ini batasnya pi ya, ini ya. Ini pi di sini sama 0 di sini. Ini 0. Oke. Berarti kita mencari 3 interval ya. Antara 0 sampai 1/4 pi. Kemudian antara 1/4 pi sampai 3/4 pi. Dan antara 3/4 pi sampai pi. Kita ambil untuk yang selang pertama. Ini kan 0 sampai 45. Kita ambil yang mudah lah, 30 misalkan ya. Oke. Kita masukkan keturunan ya. Cos 2 kali 30. Berarti cos 60. Cos 60 berapa? Setengah ya. Setengah kali 2, 1. Positif ya. Di sini positif. Ini pasti fungsinya naik nanti. Kemudian antara 1/4 pi sampai 3/4 pi. 45 sampai 135. Kita ambil 90 yang mudah. Masukkan ke sini. Cos 2 kali 90. Berarti 180. Cos 180 itu negatif ya. Negatif 1 kali 2 berarti negatif. Di sini negatif. Sekarang kita ambil sebelah kanannya 3/4 pi. Ini berarti 135 sampai 180. Kita ambil yang mudah 150 misalkan ya. 150. Masukkan ke sini. 2 kali 150, 300. Cos 300 berarti kuadran 4. Positif ya. Positif. Yaitu setengah. Setengah kali 2, 1. Positif. Apa kesimpulannya? Ini naik. Ya, sampai sini. Ini turun. Ini naik. Nah, berarti fungsi naik pada interval ada 2 ya. Yang pertama, X antara 0 sampai 1/4 pi. Yang kedua, X antara 3/4 pi sampai pi ya. Nah, seperti ini. Sedangkan fungsi turun pada interval turun berarti ini ya. Antara 1/4 pi sampai 3/4 pi. Berarti X lebih dari 1/4 pi kurang dari 3/4 pi. Nah, seperti ini. Kalau pakai manual bagaimana Pak? Digambar saja ya. Coba kita bandingkan saja. Sinus kan seperti ini nih. Nah, karena ini periodenya 180 ya, 2x ya. Berarti ini 180 atau pi di sini. Ini pi per 2. Di sini 0. Di sini puncaknya pi per 4. Ini sekat saja ya. Ini 3/4 pi. Kalau kita lihat fungsi naik kan berarti dari ini ya, naik. Nah, naik dari 0 sampai pi per 4 naik. Nah, sama kan ini juga naik lagi. Nah, naik lagi nih antara 3/4 pi sampai pi. Sedangkan untuk yang ini pi per 4 sampai 3/4 pi ini turun terus. Nah, seperti itu ya, sama hasilnya. Kalau soalnya pilihan ganda, saya sarankan pakai cara ini saja. Ya, demikian ya. Aplikasi untuk menentukan fungsi turun dan fungsi naik. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.